Ibadah kita telah dibuka dalam doa. Kini kita akan memuji Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang tak pernah tertandingi dengan apapun.
Mari panggil namanya, hanya namanya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kembali katakan pujian dan awal dan baru saja bangkit berdiri. Saat tiada salah hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Amin Tuhan. Dan memberiku pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan Tuhan. Yesus ada di sana. Dia memberi jawaban yang pasti dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kaulah satu-satunya Tuhan.
berikanku pengharapan. Dunia bisa mengecewakan kami Tuhan, namun Engkau memberi kepastian bagi kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yes Tuhan. Berikanku kepastian, hanya nama Yesus. Haleluya. Dan saya serahkan kepada hamba Tuhan. Hanya nama Lahir dari hati kami yang terdalam, bahwa hanya nama Yesus satu-satunya yang dapat memberikan jawaban dalam kehidupan kami, yang dapat memberi kepastian jawaban atas setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Engkaulah satu-satunya, Yesuslah satu-satunya yang dapat memberikan Tuhan pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Itulah sebabnya kalau kami boleh ada sampai hari ini menyatakan bahwa sungguh kami hidup tergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara bagi kami semua. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Setiap roh penolakan firman Tuhan kami hancurkan dalam nama Yesus. Taruh roh kerendahan hati bagi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan mau melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kekuatan musuh dalam bentuk apapun telah kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan hanya kuasa Tuhan yang bekerja di tempat ini. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara kekasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Yang sudah dapat bilang amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, mulai dari judul. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Kalau orang baca Mazmur pasal 23 ini, orang dapat membayangkan dan menikmati betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan umatnya. Pemeliharaannya sangat luar biasa, penyertaannya sangat luar biasa. Inilah yang dituangkan oleh pemazmur Daud, ya. Karena dari pengalaman pribadinya, dia pernah menjadi seorang gembala domba sebelum dia menjadi raja. Jadi kalau pengalaman menjadi gembala itu memang paling banyak pengalaman itu Daud, ya. Daud, dia sebelum dia jadi raja, dia banyak mengalami hal-hal yang luar biasa ketika dia menjadi gembala domba.
Nah, itulah sebabnya nyanyian yang indah ini dia tulis dalam ayat 20, pasal 23 ini, bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Dia tidak memuji bahwa dia adalah gembala. Dia tidak menyatakan dalam pembacaan ini bahwa dia adalah gembala yang baik, tapi dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik karena dia sudah memiliki pengalaman betapa domba-domba itu sangat tergantung kepada gembalanya. Oleh karena itu ditegaskan juga dalam Yohanes pasalnya 10 ayat 14 bahwa akulah gembala yang baik. Itu Yesus katakan, akulah gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenal namaku. Makanya Daud dia memuji Tuhan. Dia mengenal nama Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia bilang, Tuhanlah gembalaku yang baik. Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara dia. Ya, ya, itulah sebabnya kalau berpengalaman tentang gembala, ini Raja Daud dia tahu sekali. Dia adalah seorang gembala yang baik. Bagaimana dia seorang gembala, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya. Ketika domba-dombanya tersesat, dia mencari, itu adalah gembala yang baik. Kemudian ketika domba-dombanya sudah ada dalam incaran terkaman binatang yang buas, dia siap menjadi penolong untuk melindungi ini domba-dombanya. Domba-dombanya dia lihat hilang satu, dia cari. Ini adalah gembala yang baik, disampaikan dalam pembacaan ini. Dalam Yohanes dikatakan tidak seperti gembala upahan. Berarti ada gembala yang baik, ada gembala upahan. Gembala upahan itu bagaimana? Di sini dalam Yohanes dia bilang, gembala upahan itu dia nggak pusing. Mau DP domba-domba hilang dia nggak pusing. Itu gembala yang baik, yang upahan itu tidak seperti gembala yang baik. Dia nggak pusing. Kalau ada serigala mau datang terkam, semua bakal ini domba-domba, dia nggak pusing. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah sebabnya di sini dikatakan betapa domba-domba ini tergantung kepada gembalanya. Sangat tergantung. Kenapa? Karena hidup dan mati domba-domba ada di tangan gembala. Iya toh? Kalau gembalanya nak jaga baik-baik, ini domba, aduh, binatang buas mau makan, so ada segala sesuatu mau terjadi, nyak terawat dengan baik. Nah, itulah sebabnya ini Mazmur ini, Daud ini, dia menyatakan betapa pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa atas kehidupannya sebagai domba milik kepunyaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah domba-domba yang sangat tergantung kepada Tuhan. Amin. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Gembala yang baik, dia sudah membuktikan, dia rela berkorban untuk domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya. Dia rela menjadi tumbal, dia rela menjadi sembelihan hanya karena untuk menebus, melindungi, menjaga, menyelamatkan kehidupan kita. Itu adalah gembala yang baik. Tidak ada gembala yang setara dengan Tuhan. Dialah yang teratas dalam kehidupan. Semua gembala yang dunia ini tidak dapat menyamai gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita, ya, coba orang nikmati. Ketika orang ada dalam pergumulan, orang lain tidak terlalu peduli, tetapi Yesus hadir. Bagaimana cara Yesus hadir? Apakah secara fisik dia hadir? Kenapa Nona Keren kita bantu? Tidak seperti itu. Dia hadir di dalam hati kita lewat firman-Nya. Orang pernah dengar dengan firman, kemudian dia menguatkan kita. Jangan takut, aku ini Tuhan, Allahmu yang menyertaimu. Coba orang kalau ada dalam ketakutan, pun orang ingat firman Tuhan, jangan takut, aku menyertaimu. Orang jadi kuat. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai domba. Saya ingat kalau mau lewat dari kuburan di bawah situ, orang dengan Tante Diana dengan siapa orang ada pulang dari ibadah di bawah sana. Ya, itu cuma cerita-ceritanya tidak terlalu. Tapi ada rasa bagaimana begitu dan kalau lewat gelap. Tapi pasti dalam hati orang penuh keyakinan sampai sampai di sini nanti kurang motor udah jemput karena orang tahu Tuhan menyertai.
Ada firman yang sudah mengatakan bahwa Tuhan menyertai. Sekalipun dia tidak ada secara fisik bersama dengan kita, tetapi kuasanya, rohnya itu ada bersama-sama dengan kita. Dia yang menyertai kita. Jadi orang yang tidak perlu takut dalam kegelapan. Jangan perlu takut di dalam apa lagi? Masalah. Jangan perlu takut dengan tantangan. Karena janji Tuhan, dia yang akan menyertai. Dialami oleh Raja Daud, ya, ketika dia menjadi gembala domba, dia sangat bertanggung jawab. Demikian Tuhan, dia sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tidak sia-sia kita beribadah setiap hari Minggu, setiap hari-hari ibadah, karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Jangan takut. Kalau kita ada dalam masa-masa sukar, ya, seperti domba-domba, dorang ada dalam masa sukar, ya. Dorang tersesat di hutan belukar, ya. Jangan takut. Gembala yang baik itu dia akan mencari kita. Dia akan menyelamatkan kita. Kesukaran apa yang kau alami saat-saat ini? Ekonomi kah? Ya. Kesukaran bagaimana saya tidak tahu, tapi Tuhan sanggup. Dia melihat dari tempat ketinggiannya apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara. Dia sanggup membawa engkau, menuntun engkau ke air yang tenang. Di situ toh gembala dia menuntun kita, menyegarkan jiwa kita, ya. Dengan apa? Dengan perlindungannya, dengan kebenaran firman-Nya. Orang kalau sudah dengar firman Tuhan dengan iman, dengan ucapan syukur, firman itu pasti terberkati dalam hidup kita. Kalau orang so bilang amin, saya percaya itu terberkati dalam hidup kita. Tapi kalau orangnya nak bilang amin, itu antara dua, terberkati tapi cuma ya. Tapi kalau orang amin kuat-kuat, saya percaya sangat terberkati dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan amin setiap kita mendengarkan firman yang diberkati dalam hidup kita. Semua firman diberkati, tapi ada firman-firman tertentu yang sangat mengena, yang sangat memberkati. Kalau kita amin, kita itu Tuhan. Kita itu Tuhan, ada dalam perlindungan-Mu. Kita ini Tuhan, kita butuh Tuhan. Amin, amin, amin. Maka percayalah, kekuatan supranatural akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu menghadapi begitu banyak badai. So tersesat. Kalau so tersesat, cepat-cepat lari kembali kepada domba, kepada gembala yang luar biasa, yang sanggup membalut, yang sanggup mengampuni, yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati kehidupan kita. Demikian Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita tidak akan pernah kekurangan. Sekalipun hidup kita sepertinya banyak kekurangan, tetapi pengadaan sempurna dari Tuhan selalu akan memenuhi hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari angkat pujian, Tuhan adalah gembalaku. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku. Amin.
Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Sekalipun hidup kita penuh dosa di hadapan Tuhan, Tuhan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Dan sampai detik hari ini, Tuhan selalu menopang hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau gembala kami yang baik. Terima kasih Engkau menuntun hidup kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak melihat dosa pelanggaran kami, namun Engkau tetap selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
sungguh percaya tuntunan-Mu nyata atas kami. Tuhan selalu ada bagi hidup kami. Dalam kesulitan pergumulan kami, Engkau menenangkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami imani firman-Mu pagi hari ini, bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya gembala yang sempurna, dan itu adalah Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu berakar dan bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami menjadi orang-orang yang percaya dengan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Tuhan terus pakai dia dalam menyampaikan firman Tuhan. Kembalikan urapan baru, minyak baru. Semakin Tuhan pakai melayani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bawa dia semakin hari, semakin Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Mu untuk menjadi berkat dalam pelayanan keluarga, bahkan dimanapun dia berada, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami klaim firman-Mu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati kami semua, memberi yang terbaik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kini kita akan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari persiapkan persembahan saudara, dan sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Cara untuk membuka
ambil alih masa kecil mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk-kutuk dosa dari orang tua nenek moyang kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Mari pemuda remaja. Dan yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, mari maju ke depan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda GBI Gunung Horeb. Tuhan Yesus berkati dalam masa mudanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari angkat tangan kepada Tuhan. Setiap pergaulan yang merusak, pergaulan yang tidak membangun, pergaulan yang sia-sia, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bawa kami semua anak-anak muda yang ada, tuntun kami Tuhan ke jalan yang benar. Tuntun kami Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan. Taruh iman dan pengharapan dalam hati mereka Tuhan. Biar mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mereka menjauhi dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertetapkan hati mereka untuk mereka hidup mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergaulan yang sia-sia, pergaulan yang buruk, kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bawa masa muda mereka menjadi masa muda yang menyenangkan di dalam Tuhan. Masa muda yang melayani Tuhan. Masa muda yang menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan pakai mereka menjadi generasi penerus bangsa ini, generasi penerus kota ini, generasi penerus pelayanan di tempat ini. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan siapkan masa depan yang terbaik bagi hidupnya. Kerinduan mereka Tuhan Engkau berkati. Dalam studi pekerjaan, bahkan dalam kuliah mereka Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengimani semua anak-anak muda yang ada menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon balas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, belas kasih-Mu mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Taruh roh ketaatan dan kesetiaan di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari-hari yang jahat ini Tuhan, Tuhan tuntun mereka ke jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sehat kuat jadi bagian hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan berkati bagi mereka jodoh yang terbaik dari Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, untuk membawa hidup mereka semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, dari sekolah minggu semua yang hadir, simpatisan yang ada, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Sehat kuat terus jadi bagian kami dalam nama Yesus. Setiap roh sakit penyakit apapun bentuknya kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Biar jiwa raga kami, jasmani rohani kami semakin diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa, negara, kota kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, bahkan daerah sekitar tempat ini, daerah sekitar kami tinggal. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan bawa kami jadi berkat untuk jadi tiang doa bagi bangsa kami, bagi kota kami, bahkan dimanapun Tuhan bawa kami. Tuhan bawa kami untuk menjadi tiang doa sehingga mendatangkan keselamatan, mendatangkan pertobatan, menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, persoalan, taruh iman dan harapan bagi hati mereka, untuk mereka berharap hanya sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan terus hidup kami jemaat-jemaat Tuhan, semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bersyukur kami akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan satu nama yang luar biasa, itu di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus